Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوبنا وليزدادوا إيماننا مع إيماننا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. Pembahasan hadisul ifki, tentang berita bohong yang menimpa keluarga besar Rasulullah SAW, Nabi sendiri, Aisyah, Abu Bakar, dan kaum mukminin. InsyaAllah di pembahasan kita hari ini mengambil ibrah dari hadisul ifki ini dengan pendekatan ayat. Sebelum kita masuk di pendekatan ayat, ya, karena ini ayat ditafsirkan oleh ayat dan juga ditafsirkan oleh hadis. Jadi ini kisah lengkapnya di hadis. Ya, saya pilih saling melengkapi. Kini saya baca. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Sa'id dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Urwah bin Az-Zubair dan Sa'id bin Al-Musayyab dan Al-Qamah bin Waqas Al-Layth dan Ubaidullah bin Abdullah bin Uqbah bin Mas'ud dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika orang-orang menuduh berkata kepadanya seperti apa yang telah mereka katakan. Mereka semuanya bercerita kepadaku. Sekelompok orang bercerita berdasarkan apa yang disampaikan Aisyah, dan sebagian lagi hanya perkiraan mereka. Lalu aku menetapkan hadis dari kisah-kisah yang berkenaan dengan peristiwa ini, dan aku juga memasukkan hadis-hadis dari mereka yang menceritakan kepadaku dari Aisyah, dan sebagian lagi hadis saling menguatkan satu sama lain, di mana mereka menduga kepada sebagian yang lain. Mereka berkata, Aisyah berkata, apabila Rasulullah SAW hendak mengadakan suatu perjalanan, beliau biasanya mengundi di antara istri-istri beliau. Jika nama seorang dari mereka keluar, berarti dia ikut berpergian bersama beliau. Pada suatu hari, beliau mengundi nama-nama kami untuk suatu peperangan yang beliau lakukan. Maka keluarlah namaku hingga aku turut serta bersama Rasulullah SAW setelah turun ayat hijab. Aku dibawa di dalam sekeduk dan ditempatkan di dalamnya. Kami lalu berangkat. Ketika Rasulullah SAW selesai dari peperangan tersebut, kami pun kembali pulang. Tak kala kami dekat dengan Madinah, beliau mengumumkan untuk beristirahat malam. Maka aku keluar dari sekeduk saat beliau dan rombongan berhenti. Lalu aku berjalan hingga meninggalkan pasukan. Setelah aku selesai menunaikan keperluanku, aku kembali menuju rombongan. Betapa terkejutnya aku ketika aku meraba dadaku, ternyata kalungku yang terbuat dari negeri Safar terjatuh. Maka aku kembali untuk mencari kalungku. Aisyah melanjutkan,
Kemudian orang-orang yang membawaku datang dan membawa sekedupku dan menaikkannya di atas unta yang aku tunggangi. Mereka menduga aku sudah berada di dalam sekedup itu. Memang masa itu para wanita berbadan ringan, tidak terlalu berat, dan mereka tidak banyak daging. Mereka hanya makan sesuap makanan. Oleh kerana itu orang-orang yang membawa sekedupku tidak curiga dengan ringannya sekedupku ketika mereka mengangkatnya. Saat itu aku adalah wanita yang masih muda. Lalu mereka menggiring unta dan berjalan, sementara aku baru mendapatkan kembali kalungku setelah pasukan telah berlalu. Aku lalu mendatangi tempat rombongan berhenti, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal. Setelah itu aku kembali ke tempatku semula dengan harapan mereka merasa kehilangan aku, lalu kembali ke tempatku. Ketika aku duduk, aku terserang rasa kantuk hingga akhirnya aku tertidur. Safwan bin Al-Mu'attal Al-Sulami Ad-Dakwan datang menyusup dari belakang pasukan. Kemudian dia menghampiri tempatku dan dia melihat ada bayangan hitam seperti orang yang sedang tidur. Dia mengenaliku saat melihat aku. Dia memang pernah melihat aku sebelum turun ayat hijab. Aku langsung terbangun ketika mendengar kalimat istirja'nya. Ucapannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat dia mengenaliku, aku langsung menutup mukaku dengan jilbabku. Demi Allah, tidaklah kami berbicara sepatah kata pun, dan aku juga tidak mendengar sepatah kata pun darinya kecuali kalimat istirjanya. Dia lalu menghentikan hewan tunggangannya dan merundukkannya hingga berlutut. Maka aku menghampiri tunggangannya itu, lalu aku menaikinya. Dia kemudian berjalan sambil menuntun tunggangannya itu hingga kami dapat menyusul pasukan. Setelah mereka berhenti di tepian sungai Az-Zahirah untuk singgah di tengah panasnya siang, Aisyah berkata, maka binasalah orang yang binasa dan orang yang berperang besar menyebarkan berita bohong. Ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Urwah berkata, dikabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Ubay menyebarkan berita bohong itu, menceritakannya, membenarkannya, dan menyampaikannya kepada orang-orang sambil menambah-nambahinya. Urwah juga berkata, jika disebutkan orang-orang yang juga terlibat menyebarkan berita bohong itu selain Hasan bin Thabit, Miftah bin Uthathah, dan Hammah binti Jasi, aku tidak tahu tentang mereka, melainkan mereka adalah sekelompok orang sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan yang paling berperang di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Urwah berkata, Aisyah tidak suka mencela Hasan. Dia berkata bahwa Hasan adalah orang yang pernah bersyair, sesungguhnya ayahku dan ayahnya serta kehormatanku adalah untuk kehormatan Muhammad sebagai tameng dari kalian. Selanjutnya Aisyah berkata, setibanya kami di Madinah, aku menderita sakit selama 1 bulan sejak kedatanganku. Sementara orang-orang sibuk dengan berita bohong yang diucapkan oleh orang-orang yang membawa berita bohong, sementara aku sama sekali tidak menyadari sedikit pun adanya berita tersebut. Namun aku curiga bila beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menjengukku saat sakitku dan aku tidak merasakan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang biasa aku dapatkan dari beliau ketika aku sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya masuk menemuiku dan memberi salam lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Lantas pergi. Inilah yang membuat aku gelisah.
namun aku tidak menyadari adanya keburukan yang sedang terjadi. Pada suatu hari aku keluar dari rumahku saat aku merasa sudah sembuh. Aku keluar bersama Ummu Mithqah menuju Al-Munasi, tempat kami biasa membuat hajat, dan kami tidak keluar ke sana kecuali di malam hari. Hal itu sebelum kami membuat tempat buang hajat di dekat rumah kami. Aisyah berkata, dan kebiasaan kami sama seperti kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Bila buang hajat di luar rumah atau di lapangan terbuka, kami merasa tidak nyaman bila membuat tempat buang hajat dekat dengan rumah-rumah kami. Aisyah melanjutkan, maka aku dan Ummu Mithqah, dia adalah anak Abu Ruhum bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, sementara ibunya adalah anak dari Sakhar bin Amir, bibi dari ibu Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan anaknya bernama Mistah bin Uthata bin Abbad bin Al-Muttalib. Setelah selesai dari urusan kami, aku dan Ummu Mistah kembali menuju rumahku. Tiba-tiba Ummu Mistah tersandung kainnya seraya berkata, celakalah Mistah. Aku katakan kepadanya, sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seseorang lelaki yang pernah ikut perang Badar? Dia berkata, wahai putri, apakah anda belum mendengar apa yang dia ucapkan? Aku bertanya, apa yang telah diucapkannya? Ummu Mistah menceritakan kepadaku tentang ucapan orang-orang yang membawa berita bohong, tuduhan keji. Kejadian ini semakin menambah sakitku di atas sakit yang sudah aku rasakan. Hadisnya saya tidak komentari karena sudah dijelaskan pembahasan kemarin. Ini hanya mengantar karena an-nasu yufassiru bin nas. Nas itu saling menafsirkan nas yang lain. Ayat, tafsirul ayat bil hadis. Ayat biasa ditafsirkan oleh hadis. Nah, kita lihat di sini mukadimah pembahasan, perlunya mewaspadai berita bohong. Ya. Perlu mewaspadai dan bagaimana sikap kita. Karena kehidupan manusia ini salah satu penyakitnya sering ada kebencian satu sama lain. Dan Islam dibangun, salah satu hal bangunannya ini yang mesti diwaspadai. Kalau dulu berita bohong yang bahasa Arabnya adalah ifku, ya, hadisu ifki, atau zaman sekarang ini namanya hoas. Ya, ini hoas. Penting kita waspada ini karena zaman manusia sering berbohong dengan berbagai macam berita. Dan ini salah satu senjata yang ampuh musuh-musuh Islam. Ya, ini senjata ampuh. 6 tahun kaum kafir menghadapi umat Islam di Madinah tidak sanggup. Semakin bercahaya itu Islam di Madinah dengan perang fisik. Maka masuki tahun ke-6 Hijriah, salah satunya yang kesempatan paling besar, ini berita bohong dipakai senjata pemusnah kebaikan. Ya, berita bohong inilah yang dipakai oleh musuh, khususnya di sini tokoh kaum munafik yang disebutkan tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini senjata empuk yang ditembakkan kepada Nabi dan keluarga besarnya. Nabi yang jadi korban, Aisyah istri beliau, Abu Bakar menjadi sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya itu karena ini berita ini, berita bohong ini, hoas ini. Perang non fisik, penghancuran akhlak kadang jauh lebih dahsyat dibanding penghancuran secara fisik. Kadang orang yang sekalian kena luka tidak seberapa, ya. Aisyah sampai jatuh sakit lebih berat daripada penyakit fisik manapun yang pernah diderita. Itu karena berita kebohongan yang dibuat-buat atas beliau. Kita coba
ambil nasihat sekalian dari ayat. Dan ini secara umum nanti ada seseorang yang hancur sekalian bukan dihancurkan karena fisik, tapi dihancurkan nama baiknya, dihancurkan kehormatannya, ya, disenter oleh musuh-musuhnya sehingga dijadikan sebagai senjata untuk menghancurkan seseorang. Kadang berita-berita bohong yang beredar. Hampir pemimpin-pemimpin besar di dunia itu dihancurkan diawali dengan berita ketidakpercayaan kepada seseorang yang dianggap berpengaruh dan dianggap besar. Kita akan dapati pembahasan ini surah An-Nur surah 24 di ayat 11 sampai 22. Kurang lebih 10 ayat ini bicara tentang khusus hadis itu tadi. Inilah ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil perhatian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Jadi ingat mas sekalian, kadang-kadang ifki ini bohong itu dari usbah, ya, golongan minkum dari kalian. Jadi banyak-banyak pak berita bohong itu dan penghancuran dari seseorang itu dari dalam itu. Jadi waspada orang dalam yang kadang berkhianat, ada rasa kebencian, ada rasa ketidakpuasan, ada rasa jengkel, terutama di sini. Itu tadi yang dimaksud di sini orang dalam dari kalian kan Mistah bin Usasa. Mistah ini sepupunya, boleh kakak sepupunya Aisyah sendiri, keluar dari orang mukmin sendiri, bukan dari luar. Inilah dimanfaatkan oleh tokoh kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, di sini kata ada usbah karena itu golongannya lebih dari 3. Jadi mayoritas ahli bahasa kalau disebut usbah itu segolongan, tapi segolongannya hanya sedikit dari kumpulan orang banyak. Ada sebagian mengatakan 40 maksimal itu, ya, 3 sampai 10. Tetap di sini sebutkan kalau ada yang menimpa kita, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kau menganggap negatif semata, tapi coba mengambil hikmah. Setiap apapun musibah yang menimpa kita harus simpan di sini. Huwa khairul lakum. Itu baik. Apa baiknya? 1, semakin terangkatlah namanya Aisyah setelah korban, Pak. Karena langsung yang berbicara tentang Aisyah, penciptanya langit, penciptanya bumi, penciptanya aras, langsung menurunkan ayat untuk mensucikan Aisyah. Maka diantara istri-istri yang lain tidak ada yang disinggung langsung namanya, tapi ini Aisyah yang menaikkan posisi kehormatan dan kemuliaannya, langsung Allah menurunkan 10 ayat tentang beliau. Ini salah satu khairul lakum. Semakin dihormati, semakin terpuji, semakin benar, semakin nampak keagungan dan kehormatan seseorang, termasuk Aisyah. Mari kita bisa mengambil hikmah, Pak. Di setiap musibah yang menimpa kita akan ada kebaikan yang Allah susul di belakangnya selama kita lulus. Kita yakin betul, Pak, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sekalian itu benci sekarang, paling tidak suka. Sampai Aisyah jatuh sakit, menangis 2 hari 1 malam, 2 malam 1 hari. Karena sakitnya ini, tusukan ini. Bukan main kalau dituduh berzina, berselingkuh dengan
sahabatnya Nabi sendiri. Hancur, jelek itu, tapi menjadi khairul lakum. Dan paling tidak Pak, kalau kita dicerita, digosip, difitnah, itu artinya apa? Kebaikan kita bertambah, dosa kita hilang. Seandainya boleh diganti, biarlah kita digosip semua. Tapi jangan minta Pak, karena sakit itu ya. Dan setiap orang yang terlibat di sini, ini likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Tingkatan seseorang dalam melakukan kemaksiatan itu berjenjang Pak, dan bertingkat-tingkat. Satu masalah tadi, berita gosip atau hoas, orang yang terlibat di dalamnya yang usbah ini beda-beda Pak. Ada pelaku utama, ada yang diam-diam, ada tambah-tambahi, ada yang cuma gembira, ada yang ya mendengar tapi tidak menolak. Itu masuk, berbeda-beda tingkatan kita. Dan yang paling besar di antara mereka ini akan diancam oleh Allah azabun azim. Inilah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan disebutkan azabnya Abdullah bin Ubay bin Salul karena menyebarkan berita fitnah. Ya, berita fitnah disebut dengan buhtan. Itu mereka adalah orang yang pertama nanti seret ususnya di akhirat. Dan semua pelaku di sini, pelaku disebutkan oleh Nabi SAW itu kalau bukan lumpuh dan buta sebelum meninggal, semuanya buta sebelum meninggal. Itu azab di dunianya. Meskipun secara hukum mereka diproses juga oleh Nabi SAW. Kita sudah tadabburi tadi ya. Kalau tadi Aisyah ini kena fitnah, kena ghibah atau yang mana? Aisyah yang mana tadi, kena apa itu? Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Tidak sesuai dengan apa yang diciptakan. Kalau fitnah berarti tidak sesuai yang ada pada dirinya. Kalau sesuai pada dirinya sebut ghibah. Kalau buhtanun, kebohongan yang dibuat-buat, ini sama hampir dengan fitnah ini. Yang tidak mungkin, itu buhtan namanya. Kebohongan yang dibuat-buat tidak sesuai dengan fakta, itu namanya buhtan. Ini sering Pak kita kena fitnah ini. Di sini nih berputar ini. Fitnah, kita digibah, kita dibikinkan cerita yang tidak logis, tapi diterima oleh orang. Dihasut oleh setan, tajasus, ada orang sibuk senter itu kekurangan. Begitu dia dapat, dia hasut, muncullah penyakit hasad itu. Saya sudah jelaskan tadi ini. Kita masuk di sini. Ya, tolong saudara. Mengapa waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? 4 kali di sini diulangi dalam kisah ini, laula. Ingat ihwa, kalau ada kata laula itu celaan sekaligus tuntutan untuk mengamalkannya di belakangnya. Laula, mengapa tidak? Artinya ada yang dicelah karena perbuatannya, tuntun untuk mengamalkan di belakang celaan. Dicelahnya ini, sami'tumuhu zannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira. Seharusnya kalau mendengar berita ghibah, berita gosip, berita fitnah dan sebagainya, ini yang pertama seorang mukmin harus memiliki zanna khaira, berprasangka baik. Ini satu Pak. Allah mencela orang beriman pada saat itu. Ini ibumu Aisyah dicerita, kau orang beriman,
Mestinya kamu berkata Aisyah itu adalah wanita suci, ibunya kaum mukminin, wanita soleha. Mestinya dahulukan zanna khaira, berprasangka baiknya dulu. Oleh karena sekalian, rata-rata ghibah dan fitnah itu dimulai dari berprasangka buruk. Prasangka buruk, curiga orang, akhir lahirlah senter, tajasus. Begitu senter sibuk mencari, begitu didapat ghibah. Begitu ghibah, permusuhan berikutnya. Ini satu Pak ya, dicela mengapa tidak berprasangka baik, dituntut berprasangka baik. Dan di sini disebutkan bi anfusihim. Itu orang beriman satu sama lain adalah seperti dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan ini Nabi jelaskan, Pak. Ada seorang sahabat, ya, yakni Abu Sa'id Al-Khudri dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Itu Abu Ayyub Al-Ansari tanya istrinya, "Apa kau pernah dengar beritanya tentang Aisyah?" Bilang dengar. "Apa pendapatmu tentang itu?" Apa kata istrinya? "Haza buhtanun azim." Ini berita bohong. Dan demikian juga suaminya. "Bagaimana engkau sikapmu?" Apa dia bilang? "Haza buhtanun azim." Ini berita bohong. Coba lihat Pak. Jadi ada sebagian kaum muslimin, kaum mukminin langsung menyangkal. Ini Pak, kalau kita nanti mendengar suatu berita, istri taka, anak taka, keluarga tak, dicerita orang, kita harus mengatakan enggak, bohong itu. Karena belum ada bukti, hanya sangkaan-sangkaan saja, tidak ada bukti. Kalaupun samar-samarnya, karena Aisyah tiba siang hari di dekat kota Madinah, itu nampak muncul dengan bersama laki-laki siapa namanya? Safwan bin Muattal. Tapi ini kalau mau berprasangka baik Pak, masa dia jelek lalu siang-siang berani menampakkan dirinya di hadapan seluruh kaum mukminin pasukannya Rasulullah? Kalau memang dia memang keliru, tak berani nampak di situ. Ini prasangka baiknya. Dahulukan dulu, kapan berprasangka baik selesai, kapan berprasangka buruk lanjut ke masalah berikutnya itu Pak. Ini satu Pak ya, celaan. Kalau ada orang berprasangka buruk, ini dicela ini. Dan kita disuruh haza ifkun mubin. Ini kebohongan nyata. Ini kebohongan yang nyata. Mestinya sangkal, enggak. Tidak begitu. Jangan diam-diam Pak. Diam itu sudah bagian mengambil saham dari berita. Kita tidak, tidak kantor kita berita. Ya. Ini tadaburnya. 9 nanti celaannya dan 9 tuntutannya. Celaannya tadi sudah ada 1. Kenapa kau berprasangka buruk? Nah ibumu itu sendiri. Sampai Abu Ayyub begini Pak, tanya istrinya, "Wahai istriku, apa kau pernah begitu?" "Oh tidak mungkin saya." Lalu apa kata Abu Ayyub? "Kalau kau sendiri, yang mana lebih baik, lebih mulia kau atau Aisyah?" Apa dia bilang? "Aisyah lebih mulia daripada saya." Apa kata beliau? "Kalau kamu tidak pernah melakukan yang begitu, mana lebih mulia daripada Aisyah tentang dirimu?" Dia bilang lebih mulia Aisyah. Pasti itu Aisyah lebih bebas daripada kita. Lanjut. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang yang dusta. Jadi, ayo sekalian, semua masalah itu ada tuntutannya dan ada tuntunannya. Kenapa sibuk nanti tidak ada saksi?
Mestinya datangkan di sini biar arba'ati syuhada. Coba datangkan saksi. Dan ini ayat ini turun, dia ayat berapa ini? Ayat 13 tadi. Itu sebelumnya, di sini dia. Ini turun bersamaan, Mbak, dengan surah yang sama. Ini surah, masih surah An-Nur ini. Ya, coba dibaca. Oh, kecil ya. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendapatkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka yang menuduh itu 80 kali derah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang berbuat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mas sekalian, kalau ada tuduhan begini, yang pokok itu adalah datangkan saksi. 4. Selesai. Kalau tidak mampu saksi, tidak bisa diterima sebagai sebuah kebenaran hukum. Saya ulangi Pak ya, kebenaran hukum. Kalau kebenaran fakta, betul kejadiannya cuma Anda lihat sendiri, tidak bisa Pak. Faktanya benar, tapi tidak dianggap sebagai tidak mencukupi sebagai hukum. Ingat, beda Pak ya. Hukum harus 4. Kebenaran fakta dalam ilmu Allah bisa satu orang benar, tapi dalam hukum Allah harus 4. Ini supaya tidak gampang menjatuhkan seseorang jatuh dalam tuduhan perzinahan. Tidak boleh Pak. Siapa yang berani melemparkan ini tuduhan, maka dia harus kena hukum ini. Harus dengan fajliduhum samanina jaldah, didera 80 kali. Makanya Mistah dimaafkan secara akhlak, tapi hukum Nabi, hukum Allah itu Nabi dera 80 kali. Termasuk siapa? Termasuk Hamnah. Hamnah itu saudaranya Zainab binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy saudaranya Zainab binti Jahsy, saudaranya iparnya Nabi itu. Jadi ipar juga itu Pak, bahaya juga. Makanya tidak boleh gonceng ipar, tidak boleh berdoa dengan ipar. Tidak boleh. Ipar adalah harimau bagimu kalau Anda tidak hati-hati. Mohon Pak, ini ipar berbahaya. Bukan saya suruh takut-takuti dengan ipar, tapi hati-hati. Tidak sedikit suami luka karena iparnya, dan tidak sedikit istri luka karena iparnya. Karena itu ipar di rumah tidak boleh berduaan. Tak boleh. Itu bukan mahram. Orang lain. Orang lain. Ipar tidak boleh digonceng. Tidak boleh berdua-duaan. Jadi Hamnah salah satu yang termasuk dari golongan usbah minkum, dari golongan kalian yang menyebarkan berita itu. Nah, di darah. Dan ada hukumnya lagi, yaitu falam wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan pernah dia bisa memberi kesaksian selama-lamanya, kecuali apa? Illal ladzina tabu min ba'd. Kecuali bertobat. Maka nanti mas sekalian, pelajaran kita sesudah ini juga materi tentang bagaimana hukum kazib, hukum orang yang menuduh orang baik-baik menjadi pelaku zina. Terutama Pak ini suami istri, suami mengatakan barangkali kau selingkuh, hati-hati Pak ucapkan itu, bukan kalimat biasa itu. Istri juga begitu sama suaminya, tidak boleh. Itu ada hukum yang kena. Paling tidak dia dosa besar, menuduh. Kalau belum menikah tidak berlaku hukum ini.
tapi hukum takzir namanya. Ditakzir. Artinya di pemerintah, penguasa negeri, kaum muslimin, hakim yang menetapkan berapa hukumannya. Kalau ini dicambuk 80 kalau sudah menikah. Ya, sudah menikah itu dituduh. Hati-hati Pak. Kalau ada orang baik-baik baru kita tuduh sudah menikah, itu denda 80 kali darah. Ya. Kalau suami istri tersendiri hukumnya Pak. Namanya masuk dalam babul lian. Bab bersumpah suami 4 kali kau dituduh, tambah 1 dengan sumpah, jika tuduhan Anda, jika saya berbohong atas tuduhanmu itu, saya dilaknat oleh Allah. Tapi istri atau suami bisa membela juga dengan hal yang sama. Ada bab tersendiri tentang materi ini. Nah, itu celaannya Pak. Celaan berikutnya kan ini Aisyah dituduh tapi tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Kan yang dituntut berzinanya. Berzinanya. Ini kalau kita mau tuntut harus ada saksi. Mungkin ada yang berkata bagaimana kalau tidak ada saksi tapi mataku lihat langsung. Benar secara fakta tapi tidak bisa benar secara hukum. Tidak bisa. Secara hukum tidak bisa. Karena itu pelakunya nanti ya tetap dikatakan di sini di sini tadi disebutkan ada dia itu kazibun, tetap dianggap berdosa secara hukum. Tetap dianggap pendusta. Ini hukumannya orang yang menuduh. Dihukum pendusta meskipun benar dalam fakta. Kalau dia tidak mampu mendatangkan saksi 4, tidak bisa. Tapi mataku lihat langsung, benar dalam fakta, tapi tidak bisa secara hukum. Tetap ini harus dibedakan. Dilanjutkan. Mohon Pak ya, jadi kita ambil kesimpulan. Kalau ada berita bohong, satu apa? Dahulukan apa ya? Berprasangka baik. Itu dulu. Bangun dulu prasangka baik. Jangan berprasangka buruk, ya, karena sesungguhnya zon itu adalah ism, ya, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sesudah itu apa? Apa berikutnya? Kalau ada berita bohong sampai sama kita, ya harus berprasangka baik. Kalau kita terima, tapi itu pihak penerima yang digosip itu. Ya, sebagai hiburan. Tapi bagi orang yang lain datangkan apa? Saksi. Kalau tidak mampu mendatangkan saksi, dihukum berdusta menurut hukum Allah. Kalau Anda menuduh, tidak bisa. Meskipun benar secara fakta, meskipun benar dalam ilmu Allah, tapi hukum tidak seperti itu. Datangkan bukti 4 orang saksi. Nah kalau tidak mampu, tidak ada saksi tapi yakin, maka bersumpah atas nama Allah. Akhirnya disebut dengan lian. Hukum lian. Hukum laknat, melaknat, saling melaknat. Tapi syaratnya baik. Sesudah hukum terjadi saling melaknat, tidak boleh bersama lagi selama-lamanya. Itu langsung jatuh talak 3. Dan tidak boleh menikah selama-lamanya. Meskipun sudah menikah istri kita, lalu dia ceraikan kembali, tidak boleh kita kembali ke situ. Ini bahayanya kalau jatuh, suami menyuruh bersumpah istrinya, atau istrinya menyuruh bersumpah suaminya dengan sumpah lian atas nama laknat Allah, harus cerai total, meskipun hukum tentang dirajam dan diderah 80 kali itu tidak berlaku. Itu saya kira ya sekalian, jadi mungkin karena waktunya nanti ditanggapi. Kalau ada masalah di sini nanti insyaallah mudah-mudahan izin Allah Subhanahu wa taala.